Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Suasana mencekam menyelimuti planet bumi. Akar-akar pohon dewa menjalar di setiap sudut, menghisap energi alam hingga nyaris habis. Ancaman para Otsutsuki mencapai puncaknya ketika sang pemimpin tertinggi mereka tiba, membawa rencana untuk memakan buah cakra dan menguasai dunia. Di tengah keputusasaan, muncul sosok legendaris, Hakuja Sanin, leluhur dari Gua Ryuchi, yang turun tangan untuk membantu umat manusia. Hakuja Sanin berdiri di hadapan Boruto dan Sasuke, matanya penuh keyakinan. "Kalian adalah harapan terakhir," ujarnya dengan suara berat. "Jika Jogan tahap 5 tidak bangkit sebelum Otsutsuki tertinggi memakan buah cakra, maka segalanya akan berakhir." Boruto dan Sasuke saling memandang, menyadari betapa berat tugas yang diberikan. Mereka harus melawan waktu, melampaui batas kekuatan mereka, dan menghadapi takdir yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Di luar gua, ribuan Zetsu putih dan Sumeaka berkumpul, siap menghancurkan siapapun yang menghalangi rencana Otsutsuki. Langit berubah gelap, seolah memprediksi pertempuran dahsyat yang akan datang. Hakuja Sanin mengerahkan seluruh energi alam Gua Ryuchi yang tersisa, mempersiapkan Boruto dan Sasuke untuk pertarungan terakhir. "Ini bukan hanya perang untuk menyelamatkan bumi," bisiknya. "Ini perang untuk menyelamatkan seluruh alam semesta." Yos, ini menarik. Let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Hari itu, suasana di planet bumi sedang diambang kehancuran. Ancaman besar datang dari para Otsutsuki yang berusaha menguasai pohon dewa dan mengambil buah cakra untuk memperkuat diri mereka. Namun, ada harapan besar yang muncul dari sosok legenda, Hakuja Sanin, leluhur dari Gua Ryuchi. Setelah kemarin terjadi pertarungan hebat, kali ini ia kembali turun tangan untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran total. Hakuja Sanin berdiri di depan Boruto dan Sasuke, tatapannya penuh harapan sekaligus berat akan tanggung jawab yang dipikul. Dengan suara tegas namun penuh rasa percaya, ia berkata, "Aku akan mempercayakan semuanya pada kalian berdua. Kalian adalah yang paling berpotensi dibandingkan yang lain. Jangan sampai kalian mengecewakanku." Boruto dan Sasuke saling bertukar pandang. Mereka tahu betapa beratnya beban yang sedang dipikul. Hakuja Sanin melanjutkan, "Kalian harus berusaha keras agar Jogan tahap 5 segera bangkit. Karena kalau sampai Otsutsuki tertinggi berhasil memakan buah cakra dari bumi ini, Jogan tahap 5 tidak akan mampu mengalahkannya. Jogan tahap 5 bisa mengalahkan Otsutsuki tertinggi hanya jika dia belum memakan buah cakra itu." Dia menjelaskan bahwa proses kebangkitan Jogan tahap 5 tidak mudah, karena kekuatan dojutsu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis pemiliknya, mirip dengan klan Uchiha yang dikenal sulit berevolusi. "Aku akan ikut membantu proses kebangkitan itu. Gunakanlah semua yang aku berikan padamu. Tapi ingat, ini adalah perlombaan melawan waktu. Jangan sampai terlambat." Keraguan pun sempat muncul dalam hati Hakuja Sanin. Ia tak yakin apakah bantuan yang diberikannya ini akan berhasil atau sia-sia. Namun, ia yakin segala cara harus dicoba demi keselamatan bumi. Kalau buah cakra itu lahir, kita semua akan tamat. Bahkan aku, leluhur Gua Ryuchi, beserta Gamamaru dan Katsuyu, akan mati akibat lahirnya buah cakra itu. Sementara itu, perubahan energi alam di seluruh planet semakin terasa. Akar pohon dewa yang mengerikan mulai menyebar dan menyerap energi alam hingga hampir habis. Hakuja Sanin menunjuk ke sekeliling, di mana akar-akarnya yang menjalar memenuhi gua Ryuchi. "Lihatlah ini. Akar ini begitu menyebalkan, mereka menyerap semua energi. Dulu aku membenci manusia, tapi kini kita harus bekerja sama demi menyelamatkan bumi." Dengan tekad besar, Hakuja Sanin mulai mengeluarkan seluruh energi alam Gua Ryuchi yang tersisa dari berbagai tempat. Energi itu berkumpul, membentuk lingkaran besar yang bersinar dengan cahaya alam. Sasuke yang menyaksikan hal itu langsung bertanya dengan rasa penasaran, "Bukankah ini cakra energi alam Gua Ryuchi? Apa yang akan kau lakukan, Hakuja Sanin?" Hakuja Sanin menjawab,
Aku akan memberikan semua energi alam ini padamu dan Boruto. Kalau aku biarkan energi ini tetap di sini, akar pohon dewa akan menyerapnya. Aku tidak rela kekuatan Gua Ryuchi terus hilang dengan sia-sia. Jadi energi ini harus masuk ke tubuh kalian. Tapi sebelum itu, apakah ada musuh lain di luar sana selain Otsutsuki tertinggi? Boruto kemudian menjelaskan, ya, ada ribuan Zetsu putih dan ribuan Sumeaka. Mereka adalah aliansi shinobi yang telah mati dan dikendalikan oleh pohon Shinju. Mengalahkan mereka bukan masalah, tapi mereka selalu hidup kembali karena dikendalikan Otsutsuki tertinggi. Jadi yang harus kita bunuh bukan mereka, tapi Otsutsuki tertinggi itu sendiri. Hakuja Sanin mengangguk paham dan berkata, baiklah, aku akan melakukan sesuatu sekarang. Ia lalu memanggil bawahannya dan memulai sebuah ritual penting. Tagitsu Hime, salah satu bawahannya, membuka sebuah gulungan besar dan menyerahkannya pada Hakuja Sanin. Ia terlihat ragu dan bertanya, Tuan, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Rasanya aneh bisa bekerja sama dengan manusia. Hakuja Sanin menjawab tegas, ini takdir yang tidak bisa dihindari. Jadi mundurlah, aku akan melakukan sesuatu sekarang. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan sebuah gelas kecil yang dibungkus kain putih dan menyerahkannya pada Boruto. Minumlah ini, cepat. Waktu kita tidak banyak. Boruto tanpa ragu langsung meminum air itu. Sesaat kemudian, matanya mulai menunjukkan reaksi aneh. Ia bertanya panik, apa yang terjadi dengan mataku? Apakah aku akan baik-baik saja? Hakuja Sanin tersenyum penuh harap, air itu adalah air kehidupan, hasil petapa Sanin selama bertahun-tahun. Air ini akan memperbaiki sel-sel di tubuhmu hingga ke tingkat maksimal, supaya tubuhmu bisa bereaksi cepat dalam kebangkitan Jogan tahap 5. Aku pernah menggunakan air ini dulu, dan hasilnya dojutsu seseorang bisa berevolusi dengan cepat. Aku ingin mencoba pada Joganmu. Setelah itu, Hakuja Sanin mulai memasukkan seluruh cakra energi alam ke tubuh Boruto dan Sasuke. Energi yang sangat besar itu memenuhi tubuh mereka, dan energi alam di Gua Ryuchi pun menghilang. Sasuke merasakan kekuatan itu dan berkata, ini sangat besar. Hakuja Sanin menjelaskan keistimewaan kekuatan Gua Ryuchi yang tidak dimiliki oleh Myoboku ataupun Katsuyu. Sanin mode Gua Ryuchi memiliki kekuatan luar biasa yang bisa memutus kendali saraf tubuh seseorang, termasuk Kugutsu. Karena energi alam Gua Ryuchi dapat mengendalikan segala benda dan makhluk hidup, kalian bisa membunuh Zetsu putih meskipun mereka dikendalikan Otsutsuki tertinggi. Kalian bisa mengendalikan seluruh benda di bumi hanya dengan insting. Angkat tubuh seseorang dari jarak jauh, mengendalikan batang besi hitam dengan mudah. Energi Gua Ryuchi sangat tajam dan kuat, tambahnya. Dengan kekuatan besar itu, Boruto dan Sasuke mampu menyerang para Zetsu sepuasnya, dan Zetsu putih yang terkena energi alam Gua Ryuchi tidak akan bisa hidup kembali karena luka yang mereka dapatkan. Hakuja Sanin mengingatkan, jutaan tahun lalu belum pernah ada shinobi yang mampu menguasai energi Gua Ryuchi sampai tahap ini. Bahkan Orochimaru dan Kabuto saja hampir gila mencoba menguasainya. Tapi kalian berhasil tanpa efek samping, mungkin karena kalian punya kekuatan Otsutsuki. Ia memerintahkan mereka untuk musnahkan dulu para Zetsu putih dan Sumeaka. Setelah itu, aku harap Jogan tahap 5 segera bangkit dan Otsutsuki tertinggi akan mati. Dengan begitu buah cakra bisa hancur. Boruto mulai mencoba kekuatan baru itu. Hanya dengan insting, semua batu dan benda di sekitarnya terangkat ke udara, bahkan Garaga dan Auda ikut terangkat. Sasuke mengamati dan mulai memahami cara kerja kekuatan itu. Boruto lalu menurunkan semua benda dan ular yang terangkat hingga mendarat dengan aman. Namun tiba-tiba, ratusan Zetsu putih menyerbu masuk melalui pintu gua, mengepung mereka. Hakuja Sanin berkata, mereka sudah menyebar ke sini. Ruangan itu penuh sesak oleh para Zetsu yang terus berdatangan. Boruto segera mengaktifkan energi alam Gua Ryuchi. Dengan instingnya, ia menandai semua benda dan Zetsu putih di sekitarnya. Sekali hentakan, semuanya terangkat melayang di udara, terkunci oleh kekuatan Sanin mode Gua Ryuchi. Zetsu putih yang mencoba mendarat kembali gagal karena semua sudah terkunci. Boruto lalu membenturkan ratusan batu yang dikendalikan di udara itu ke tubuh para Zetsu, menyebabkan luka parah. Sasuke menciptakan 10 Kage Bunshin, masing-masing menggunakan panah Amaterasu yang dilapisi energi Gua Ryuchi. Panah itu ditebaskan ke para Zetsu hingga tubuh mereka terpotong dan mati berserakan. Setelah menunggu beberapa saat, ternyata para Zetsu ini benar-benar mati. Energi alam ini berhasil memutus ikatan kendali cakra yang membuat Zetsu hidup kembali,
serta membuat Boruto dan Sasuke kebal dari ilusi dan genjutsu karena ikatan tersebut bisa putus secara otomatis. Namun, tidak lama kemudian Jogan Boruto mulai bereaksi. Boruto jatuh memegangi matanya, penglihatannya tiba-tiba buram dan kabur. Ia memperingatkan Sasuke agar waspada, karena ia merasa akan mengalami sesuatu yang besar. Tiba-tiba, dalam penglihatannya muncul gambaran masa depan yang singkat namun mengerikan. Kawaki dikendalikan oleh Otsutsuki tertinggi. Ia menyaksikan Naruto akan disegel oleh Kawaki, Madara muncul untuk membantu mereka, Toneri dan Kashin Koji menghadapi nasib tragis, dan akhirnya menyadari semua itu hanyalah permulaan dari peperangan dahsyat yang akan datang. Boruto terbatuk dan berusaha untuk sadar. Sasuke mengulurkan tangan membantu, berkata, "Tahan sedikit lagi, Boruto. Kita harus bertahan sampai Jogan benar-benar bangkit." Hakuja Sanin pun ikut mengingatkan, "Waktu sudah hampir habis. Kita harus menyiapkan diri. Ingat, kekuatan yang kalian dapatkan bukan untuk main-main. Gunakan untuk melindungi dunia, bukan menghancurkannya." Boruto dan Sasuke berdiri kembali, menatap ke depan dengan semangat baru. Mereka tahu bahwa jalan di depan akan penuh bahaya, pengorbanan, dan pertarungan hidup mati. Namun mereka percaya, dengan kekuatan Gua Ryuchi dan kebangkitan Jogan tahap 5, mereka mampu melawan kegelapan yang semakin mengancam bumi. Setelah Boruto dan Sasuke berhasil memanfaatkan energi alam Gua Ryuchi untuk menghancurkan ribuan zetsu putih yang mengepung mereka, suasana di Gua Ryuchi mulai terasa aneh. Udara seolah menjadi lebih pekat, dan cahaya alam yang tadi bersinar terang perlahan meredup, seperti memberi tanda bahwa ancaman baru akan segera datang. Boruto masih memegangi matanya yang sakit, sesekali terlihat berusaha menenangkan dirinya dari gambaran gelap yang tadi muncul. Sasuke berdiri di sampingnya, mata syaringannya menyala tajam, siap menghadapi apapun yang bakal muncul. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di pintu gua. Sosoknya tinggi dan menyeramkan, tubuhnya dilapisi oleh aura gelap yang mengerikan. Itu adalah Otsutsuki tertinggi, sosok yang selama ini menjadi biang kerok kehancuran bumi. Wajahnya dingin tanpa ekspresi, seolah tidak peduli dengan perlawanan yang baru saja mereka berikan. "Hahaha. Kalian pikir dengan energi Gua Ryuchi bisa menghentikan aku? Konyol sekali." Suaranya bergema dalam gua, penuh dengan kesombongan yang menusuk. Hakuja Sanin maju ke depan, wajahnya tegas tapi ada sedikit keraguan. "Ini adalah pertarungan terakhir. Jika aku gagal melindungi bumi, aku rela mati demi memastikan kau tidak bisa menang begitu saja." Otsutsuki tertinggi mengangkat tangan kanannya, dan dengan sekali sentuhan, tanah di bawah kaki mereka mulai retak dan berguncang hebat. Ratusan akar pohon dewa muncul dari tanah, mencoba membelit dan menyerang Boruto, Sasuke, dan Hakuja Sanin. Namun, Boruto segera mengaktifkan Jogan tahap 5 yang mulai bersemi dalam dirinya. Mata kirinya yang berkilauan dengan pola baru menyapu akar-akar itu satu persatu, menghilangkannya dengan pancaran cahaya tajam. Sasuke tak kalah cepat. Dengan segel kuat yang baru ia pelajari dari Gua Ryuchi, ia menciptakan sebuah barikade energi yang melindungi mereka dari serangan akar yang terus menyerang. "Boruto, fokus. Jangan sampai kau lengah," katanya dengan suara berat. Pertarungan semakin sengit. Otsutsuki tertinggi menyerang dengan kekuatan dahsyat, mengirim gelombang energi yang bisa menghancurkan pegunungan. Boruto dan Sasuke harus bekerja sama tanpa celah, menggabungkan kekuatan Gua Ryuchi dan Dojutsu Jogan. Namun, Otsutsuki tertinggi punya satu kartu rahasia. Ia memanggil makhluk bayangan besar yang menyerupai naga gelap raksasa. Makhluk itu mengaum keras dan langsung menyerang dengan cakarnya yang menyapu ke segala arah. Boruto melompat dan menggunakan kekuatan Gua Ryuchi untuk mengendalikan bebatuan di sekitar, membentuk perisai besar yang menahan serangan naga itu. Sasuke membidikan panah Amaterasu yang dilapisi energi Gua Ryuchi ke mata naga, membakar sedikit perlahan. Pertarungan ini berlangsung dengan intensitas luar biasa. Setiap pukulan dan serangan saling bertukar dengan kekuatan yang bisa mengguncang bumi. Di tengah itu, Boruto mulai merasakan kekuatan Jogannya makin tumbuh dan berkembang, seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Hakuja Sanin pun ikut berusaha membantu. Ia mengerahkan semua energi alam Gua Ryuchi yang tersisa, membentuk sebuah serangan dahsyat yang memancar dari kedua tangannya. "Ini adalah energi terakhirku. Aku ingin kalian menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengalahkannya." Dengan energi tersebut, Boruto dan Sasuke mendapat tambahan kekuatan yang membuat mereka mampu menahan serangan naga gelap. Boruto memusatkan energi di matanya dan mengeluarkan sinar tajam yang menembus perisai naga, langsung mengenai titik lemah makhluk itu.
Naga itu meraung kesakitan dan lenyap, meninggalkan Otsutsuki tertinggi yang kini tampak marah dan kewalahan. "Kalian lebih kuat dari yang kukira, tapi aku belum habis," teriaknya sambil melancarkan serangan terakhirnya yang paling mematikan. Saat itulah Jogan tahap 5 Boruto benar-benar terbuka sepenuhnya. Cahaya putih bercampur biru menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Dengan kekuatan itu, Boruto mengeluarkan serangan ultimatenya, sebuah sinar energi cakra murni yang menghantam langsung ke tubuh Otsutsuki tertinggi. Sasuke ikut menambah kekuatan dengan membidikan panah Amaterasu yang membakar tanpa ampun ke titik yang sama. Serangan gabungan itu membuat Otsutsuki tertinggi terhuyung dan akhirnya terjatuh. Tubuhnya mulai hancur dan lenyap menjadi debu yang tersapu angin. Kemenangan ini membawa kelegaan besar. Hakuja Sanin tersenyum, walau tubuhnya sudah sangat lelah. "Kalian berhasil, bumi diselamatkan untuk saat ini." Boruto dan Sasuke saling menatap, sadar bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Meski Otsutsuki tertinggi kalah, ancaman dari sisa-sisa kekuatan gelap masih ada di luar sana, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Menarik sih, karena itulah nakama, epilog ending kedepannya bakalan menarik jika seperti ini. Setelah pertempuran sengit, Otsutsuki tertinggi akhirnya tumbang. Tubuhnya hancur menjadi debu, dan ancaman langsung terhadap bumi pun sirna. Namun, kemenangan ini dibayar mahal. Hakuja Sanin mengorbankan dirinya, lenyap bersama sisa-sisa energi Gua Ryuchi. Boruto dan Sasuke berdiri di tengah puing-puing pertempuran, napas mereka masih tersengal, tetapi tekad mereka tidak goyah. Boruto memandang langit yang perlahan kembali cerah, tapi Jogan tahap 5 di matanya masih berdenyut tak stabil. Visi mengerikan yang ia lihat, ancaman baru yang lebih besar, masih membayanginya. "Ini belum berakhir," gumamnya. Sasuke mengangguk, pedangnya masih tergenggam erat. "Kita harus mempersiapkan diri. Pertempuran selanjutnya mungkin lebih berat." Di kejauhan, bayangan gelap mulai mengumpul lagi. Sebuah portal dimensi tiba-tiba terbuka, mengisyaratkan kedatangan musuh baru yang bahkan lebih mengerikan dari Otsutsuki. Boruto mengepalkan tangan, jogannya bersinar dengan tekad baru. "Apapun yang datang, kami siap." Sasuke tersenyum kecil, siap menghadapi tantangan berikutnya. Perjuangan mereka belum usai, ini hanya awal dari sebuah perang kosmik yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, kisah ini menggambarkan perjuangan Boruto dan Sasuke melawan ancaman Otsutsuki tertinggi, dengan bantuan Hakuja Sanin yang rela mengorbankan segalanya. Mereka berhasil mengalahkan musuh, tetapi kemenangan itu tidak sempurna. Hakuja Sanin hilang, dan ancaman baru yang lebih besar telah terlihat di Cakrawala. Ini menunjukkan bahwa dalam pertempuran antara terang dan gelap, kemenangan sesaat bukanlah akhir, melainkan babak baru dari perjuangan yang lebih berat. Pelajaran penting dari cerita ini adalah tentang pengorbanan, kerjasama, dan ketahanan. Hakuja Sanin mengajarkan bahwa bahkan seorang legenda pun harus bersedia turun tangan dan berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Boruto dan Sasuke belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan fisik, tetapi juga dari tekad dan kemauan untuk terus maju meski dihadapkan pada ketidakpastian. Akhirnya, cerita ini meninggalkan pesan, selama ada harapan dan orang-orang yang bersedia berjuang, maka selalu ada peluang untuk mengubah takdir. Meski ancaman baru mengintai, Boruto dan Sasuke telah membuktikan bahwa mereka mampu bangkit. Sekarang, tinggal menunggu waktu sampai mereka menghadapi ujian terberat mereka, dan mungkin, menyelamatkan alam semesta sekali lagi. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.